wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Nah, video pembelajaran kali ini bersama aku, Nasibah, dari jurusan Pendidikan Sosiologi Angkatan 2019 akan membahas materi pelajaran Sosiologi kelas 12 tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Sebelum membahas materi lebih lanjut, aku akan memberitahu kalian terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial komunitas lokal. Kedua, mengidentifikasi gejala-gejala globalisasi. Ketiga, mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi bagi bangsa Indonesia. Keempat, menjelaskan permasalahan sosial akibat dari globalisasi terhadap komunitas lokal. Kelima, mengidentifikasi upaya penanggulangan terhadap perubahan komunitas lokal. Baik, langsung saja. Kalian pasti tahu kan pengertian dari globalisasi itu apa? Pasti tidak asing lagi kan mengenai globalisasi? Baik, langsung saja ke materi pengertian dari globalisasi. Nah, globalisasi berasal dari kata global dan juga lizazen. Global artinya dunia, sedangkan lizazen artinya proses. Nah, jadi secara sederhana, globalisasi artinya proses mendunia. Sedangkan menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan hubungan sosial secara mendunia yang menghubungkan suatu peristiwa yang terjadi di suatu lokasi dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contohnya, dengan adanya televisi ataupun internet yang merupakan hasil adanya modernisasi di dalam bidang iptek yang tentunya sifatnya sudah mengglobal atau mendunia, di mana setiap individu sudah mengetahui atau memilikinya. Nah, jadi dengan adanya televisi atau internet tersebut, maka kita dengan mudah mengetahui segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di setiap daerah ataupun di setiap lokasi. Selanjutnya, perubahan komunitas lokal. Nah, globalisasi menyebabkan suatu proses mendunia. Semua dapat dilakukan tanpa adanya batas wilayah dan negara, kapan saja dan tidak terbatas ruang dan waktu. Adapun dengan adanya hal tersebut, proses kehidupan menjadi lebih modern dan maju. Oleh karena itu, setiap negara yang telah maju akan menularkan proses kemajuannya melalui proses globalisasi ini. Nah, hal ini bukan berarti globalisasi tidak memiliki kelemahan. Nah, kelemahan globalisasi hanya akan menyerang bagi setiap individu yang tidak mampu untuk menyaring atau memfilter mana yang baik dan mana yang buruk yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut. Hal tersebut bisa menimbulkan dampak negatif jika individu tersebut tidak mampu menyaring atau memfilter kebudayaan yang masuk akibat proses globalisasi. Misalnya, rusaknya mental atau akhlak remaja akibat gaya hidup yang kapitalis atau kebarat-baratan atau westernisasi yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, ada berbagai gejala-gejala globalisasi dalam berbagai bidang yang ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama, globalisasi dalam bidang iptek, yang dimana ditandai dengan adanya kemajuan dalam bidang iptek tersebut dapat menghasilkan peralatan-peralatan dan teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan. Misalnya penemuan internet yang dapat mempermudah manusia dalam mengetahui segala peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Selanjutnya, globalisasi dalam bidang ekonomi.
Nah, di dalam bidang ekonomi, gejala-gejala globalisasi ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Nah, dari daya beli masyarakat tersebut berkaitan dengan pembelian barang-barang ataupun produk-produk yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Contohnya, daya beli terhadap pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, globalisasi dalam bidang kebudayaan. Gejala globalisasi bidang kebudayaan ini ditandai dengan meningkatnya interaksi sosial dengan budaya asing melalui media massa, khususnya melalui televisi dan internet. Contohnya, interaksi sosial masyarakat Indonesia dengan budaya K-pop, di mana dalam hal ini banyak masyarakat Indonesia, khususnya para remaja atau fans K-pop yang sangat mengagumi budaya K-pop, khususnya musik-musik ataupun lagu-lagu K-pop. Nah, hal tersebut membuat banyak remaja Indonesia yang bahkan sampai rela pergi ke negara Korea untuk menghadiri konser-konser musik K-pop. Adanya contoh kasus tersebut tentunya nanti akan membuat interaksi sosial masyarakat Indonesia dengan budaya Korea. Dan yang terakhir, globalisasi dalam bidang agama. Gejala globalisasi ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang agama. Semua itu dapat terjadi berkat adanya globalisasi, salah satunya yaitu internet, di mana dengan adanya internet dapat membuat masyarakat mengetahui segala informasi-informasi yang berkaitan dengan agama. Materi selanjutnya yaitu dampak dari globalisasi. Nah, setiap kemajuan tentunya memiliki dampak buruk yang sebenarnya tidak diinginkan. Akan tetapi, jika kita mampu untuk melakukan filter atau menyaring pada setiap kemajuan yang masuk, kita tidak akan merasakan dampak negatif dari kemajuan tersebut. Berikut ini contoh dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia dari globalisasi. Nah, yang pertama yaitu dampak positif globalisasi. Contohnya itu akses informasi yang makin terbuka, misalnya adanya internet. Kedua, komunikasi semakin mudah dan cepat, misalnya karena adanya handphone, sehingga komunikasi terjalin dengan mudah. Ketiga, iptek semakin berkembang dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi. Yang pertama, masyarakat Indonesia berpakaian ala kebarat-baratan atau westernisasi. Kedua, hilangnya rasa cinta terhadap produk lokal dalam negeri. Dan ketiga, sifat konsumtif. Selanjutnya, yaitu permasalahan sosial akibat dari globalisasi terhadap komunitas lokal. Nah, dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam permasalahan. Nah, permasalahan sosial ini juga muncul karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan-pembangunan. Yang pertama, urbanisasi. Globalisasi melahirkan industrialisasi yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Penyebab utama dari urbanisasi ini yaitu adanya daya tarik kota berupa daya tarik ekonomi, daya tarik sosial, daya tarik pendidikan, dan daya tarik budaya. Selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama dengan yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja,
kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan alam. Masyarakat yang melakukan pembangunan harus memperhatikan kelestarian dan perbaikan lingkungan alamnya. Dengan canggihnya teknologi globalisasi, manusia dapat mengeksploitasi alam dan tanpa menyadari dampak pencemaran lingkungan yang cukup besar. Misalnya pencemaran udara yang berasal dari asap pabrik. Selanjutnya, kriminalitas. Salah satu dampak pembangunan adalah meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan. Pembangunan yang muncul di negara berkembang seperti Indonesia sering memunculkan masalah-masalah sosial seperti menipisnya rasa kekeluargaan. Kedua, meningkatnya sikap individualitas. Ketiga, meningkatnya tingkat persaingan. Dan yang keempat, meningkatnya pola hidup konsumtif. Nah, masalah-masalah tersebut dapat memunculkan tindak kriminal atau tindakan kejahatan, adanya tekanan sosial dalam proses globalisasi yang semakin berat memunculkan pola hidup yang memuja kesenangan atau hedonisme. Namun di sisi lain, banyak yang mempunyai keterbatasan untuk memilikinya. Hal tersebut dapat memunculkan tindak kriminalitas seperti penipuan, perampokan, perampasan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Nah, globalisasi ternyata juga mempengaruhi unsur bahasa. Bahasa merupakan hasil budaya yang sangat penting. Efek globalisasi ini misalnya berkaitan dengan gaya bahasa, perbandingan kata dan struktur pembahasaan, belum lagi dengan gaya hidup kebarat-baratan masyarakat atau westernisasi, dan hilangnya nilai-nilai moral yang selama ini telah dipupuk masyarakat Indonesia. Materi yang terakhir yaitu mengenai upaya penanggulangi terhadap perubahan komunitas lokal. Yang pertama, rehumanisasi. Nah, rehumanisasi artinya proses memanusiakan manusia kembali. Manusia harus dipandang secara utuh, baik lahir maupun batin. Sehingga pembangunan karena adanya globalisasi selalu harus mengarah kepada terwujudnya peningkatan kesejahteraan manusia seutuhnya antara lahiriah dan batiniah. Apabila tidak diperhatikan, maka laju kehancuran peradaban manusia tidak akan dapat diimbangi oleh laju rehumanisasi. Selanjutnya yaitu kemampuan memilih atau memfilter. Nah, segala teknis mungkin akan dikerjakan, tidak dipertentangan, dan disaring berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, yang didukung oleh aspek moral agama, sosial, dan aspek-aspek yang terkait seharusnya menentukan apa yang mungkin diteliti dan dikembangkan kemudian dilakukan jika tidak sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu revitalisasi. Nah, upaya positif untuk mencegah distorsi biokultural yang berkelanjutan, pembangunan akan menuju ke suatu kebudayaan baru di masa depan, sehingga persiapan-persiapannya menyeluruh. Usaha-usaha revitalisasi akan banyak dipengaruhi baik secara positif maupun negatif oleh faktor-faktor dalam maupun luar negeri. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi terkait globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Semoga dapat dipahami. Sampai